Iya, jadi kalau ada narasi memang pihak Kristen menggunakan Allah sebelumnya itu kita jadi gini, ini saya tunjukin aja ada dua data yang memang abad 5 dan abad 3 ya. Ini kalau kita ke Catholic Counter Reformations. Ini the inscriptions of Saint Sargus, Basilica in Zabat 512. Nabi Muhammad lahir 570 571. Jadi ini prasasti kekristenan sebelum Islam. Nah, di sini ada prasastinya, ini tulisan-tulisannya, ya. Nah, di salah satu tulisannya ini ada tulisannya with the help of God, Sargius son of Amanat, Manaf on Enhanai and son of Imru. Nah, di sini tulisannya ilah, bukan Allah. Jadi bisa ditangkap abad 4 ke 5 Kristen Arab menggunakan ilah, ya, bukan Allah. Habis itu kita mundur lagi, di sini ada, saya dapat datanya dari Greek Orthodox Patriarch of Antioch and all the Fast. Mereka punya gereja namanya Our Lady Saidina Patriarchal Monastery. Nah, di gereja ini bisa dicek sendiri. Di gereja ini mereka punya lukisan yang mereka klaim lukisannya itu dari abad 3. Di dalam gereja ini lukisannya seperti ini. Jadi ini mestinya salah satunya Paulus dan Petrus, di sini ada Bunda Maria dan di sini Tuhannya. Nah, di sini ini tetap tulisannya. Itu Krishna ya yang di tengah ya? Krishna itu. Di Bunda Saidina. Nah, di sini iya, sorry. Di sini tetap tulisannya ilah nih. Jadi abad 3 pun tetap ilah. Sebelum Islam kalian pakai ilah. Ini dari Greek Orthodox yang di Syria. Nah, tapi kalau mau dapat Allah itu di sini Codex 151 Mount Sinai Arabic Codex. Ini saya translate aja ya. Codex Arab Gunung Sinai 151 memang merupakan penemuan yang paling menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867, abad 9 berarti. Berarti 200 ke 300 tahun setelah Nabi Muhammad baru kalian menggunakan kata Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad kalian menggunakan ilah. Setelah Nabi Muhammad kalian menggunakan Allah. Jadi saya nggak mengklaim Allah itu adanya di abad 7 doang, tapi memang agama-agama Hanif seperti Nabi Ismail alaihissalam itu menggunakan Allah. Memang Allah itu udah ada sebelum Islam. Tapi kalau kalian mengklaim kalian menggunakannya juga, kekristenan menggunakan Allah, nah ini buktinya nih. Ini abad 5, ini abad 3, ilah. Kalian menggunakan ilah. Kenapa sekarang tiba-tiba menggunakan Allah juga? Itu dari mana itu sumbernya tuh? Tolong bisa ditunjukin nggak? Ada nggak tulisan abad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kalian menggunakan Allah? Itu aja sih, Abang Robi. Silakan abang-abangku yang lain. Nah, nanti yang kedua Alkitab juga itu bahas seperti apa itu jadinya. Robi, silakan Robi. Ini ya sebelum si Robi aku ngasih tahu dulu. Itu yang data Mount Sinai 161 itu, Kodeks Sinai 161, itulah pertama kalinya kekristenan punya kitab suci berbahasa Arab gitu. Dan dia bilangnya itu Kitabul Muqaddas. Bukan Alkitab gitu. Karena tahu Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Itu sih. Ya kalau nggak mau ke bahasa Yunani, kembalinya ke bahasa Belanda gitu loh, Rob. Kalau Bible diterjemahkan ke bahasa Arab apa ya? Kutubun, buku-buku. Iya, itu pas bener. Dasar maling, kucluk, nggak mau ngaku. Robi silakan. Maling, kita nggak maling kok. Tapi kalau mau, Marah dia. Nggak maling. tapi Kita kalau menggunakan bahasa Indonesia. Bang Robin, kalau Bang Robin mau tahu sejarah Biblos, itu kita ke Yunani, Bang. Itu nih saya tunjukin ya.
Ini asal kata Biblos itu dari sini, Bang. Nih. Ini dari World History Encyclopedia ya. Ini websitenya, halamannya dilindungi oleh UNESCO. Nah, ada situsnya namanya Byblos. Nah, ini Temple of Obelisk. Ini memang kota dewa Yunani, Bang. Nah, di sini dijelaskan, nih saya translate ya. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi Alkitab Abang atau Kitab Suci Abang itu dasarnya dari Yunani, Bang, kota dewa para dewa. Namanya Byblos nih. Ya. Ya, Bang ya. Mantap. Ini kotanya dari 3000 tahun sebelum Masehi. Ini memang kota dewa-dewa. Horus di sini. Mitra di sini. Memang ini Egyptian mythology nih. Nah, ini Kalau Siti seandainya- Isis, Bang. Ini ibunya Horus nih. Oh, itu yang meledak-meledak itu ya? Iya. Nah, kepalanya juga Isis nih, kepalanya juga di ini terang-terang gini, Bang. Kalau seandainya itu benar, Ini bukan seandainya, Bang. Ini bukan angan-angan atau Iya, cita-cita dengar saya, dulu. Bang. Ini fakta, Bang. iya dengar dulu. Ha-ha. Kalau seandainya kenapa kalian melarang kami memakai Alkitab? Alkitab Pakai itu Bible kitab lah. itu dari bahasa Arab, Bang. Pakai Biblos, Bang. Yang dari Yunani. Kan Abang bahasanya Yunani. Tuhan Abang Theos. Bible Abang Biblos. Percaya diri, Bang. Percaya diri. Yakinlah gitu maksud kami. Bangga gitu loh. Bangga. Bangga, gitu saya mestinya. bangga, saya orang Kristen. Jangan ke kadrun-kadrunan gitu loh. Iya. Kita malu jadi Siapa yang kadrun. kadrun? Jangan Siapa Kadrun itu Abang Arab itu loh. Iya, Berbahasa abang, Arab itu kadrun. kan? abang kalau kafir jangan ke Islam-Islaman, Bang, karena kami juga melarang Islam ke kafir-kafiran, Bang. Heeh. Gitu, Bang. Masa kitab susinya ke kadrun-kadrunan sih? Siapa yang bilang kadrun? Orang Alkitab Kristen itu duluan loh. lahir daripada kalian loh. Ya, orang Kristen duluan kadrun kalau gitu. 400 tahun bedanya. Tapi nggak bisa bahasa Arab. Beda 400 tahun tapi mereka nggak bisa bahasa Arab. Buta mereka bahasa Arab. Iya. Iya. Saya Apalagi nggak bahasa tahu dah. Indonesia. Bahasa itu Indonesia. dia gitu. Untuk Ngapain pakai mempermudah. istilah bahasa Arab? Untuk mempermudah. Ya kalau pakai mau pakai bahasa Al-Quran- Indonesia. Kalau daripada pakai bahasa Al-Quran- Indonesia ya bilangnya buku dong, buku, Nah. sang buku. Ah, gitu enak tuh. Jadi, oh ini bukunya terbitan mana Sidu, ah kan gitu. Coba ngomong sama kementerian lah kalau kalian bilang begitu. Siap. Pasti kami akan ke sana tujuannya. Gitu. Kami akan ke sana untuk membuat kitab sucinya orang Kristen, buku sucinya orang Kristen ini menggunakan bahasa Yunani. Tidak ada istilah Islamnya Untuk sama apa? sekali. Bahasa Indonesia orang Indonesia. Goblok benar. Lo kok marah? Loh, saya orang Yesus. Indonesia. Kok emosi, Saya Bang? orang Indonesia. Kenapa? Masa mau pakai Loh. bahasa Yunani? Gak usah emosi. Tuhannya orang mana? Ya, Tuhannya orang mana? dia setelah dia lahir waktu itu memang di Israel. Kenapa? Yahudi. Orang Bangsa Yahudi. Oh, orang Yahudi nama Yesus. Iya. Mana? Kenapa? Yahudi nama Isa, bukan Yesus. Kenapa? Intinya pakailah istilah-istilah bahasa Yunani kembali gitu. Ya, bahasa Hilangkan Indonesia, semua istilah Islam. Untuk apa pakai bahasa Yunani? Bahasa Indonesia lah yang dipakai. Karena kitab tahu nggak sih bahasa kalian pertama kali di clipping itu kitabnya bahasa apa? Iya, tahu. Cuman Nah, persoalannya itu saya pakai orang itu Indonesia. gitu loh. Saya orang Indonesia, untuk apa pakai bahasa Lah, luar? orang Hindu juga orang Indonesia, tapi wedanya Sanskrit bahasanya. Kristen. Bahasa Sanskrit Kan sono saya di udah bilang tadi. subkontinan India gitu loh. Orang Buddha juga bahasanya bahasa apa? Sanskrit juga Kalau gitu Alkitab kan. bahasa Manado Konghucu ada, Bang. bahasanya bahasa Hokkien gitu. Kalau Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Manadonya ada, Bang. Bahasa Dayak pun ada. Untuk mempermudah dimengerti. Kenapa sih minder banget sama original teks, Bang? Iya malu banget, kenapa sih mau menghilangkan ini ya asal usul? Iya. Bukan menghilangkan asal usul Coba aku mereka tanya dia satu setengah menit. Robi, kenapa kamu membenci sekali original text Bible? Kenapa kau benci? Untuk apa dibenci? Berarti kau cinta. Ya iyalah. Oke, kau cinta.
Kenapa nggak pakai Bible kalau kau cinta? Loh, saya orang Indonesia. Berarti kau nggak cinta. Beda dengan kalian. Ah, Pakai itu, bahasa lanjut. Arab supaya banyak orang tidak mengerti Inilah, isinya. inilah kalau di dalam Kalian kan kepala pakai bahasa banyak Arab. isi babi Jadi, nih. Ratusan juta orang tidak paham isinya. Loh, kan ada Tahu terjemahan. enggak? Tahu enggak? Ya, Kan ada berarti terjemahan. kalian pakai bahasa Indonesia juga. Kenapa dihilangkan original teksnya? Berarti pakai kami ada juga kalau memang mau. Mana? Tinggal di Ya udah, ada. sekarang bahasa Apa Yunaninya bedanya? utusan apa? Kan ada bisa di download, tinggal download. Nih, kalau mau. ini coba gua tanya ya. Coba gua tanya, nanti Robi tebak ini ayatnya di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya bukan ahli bahasa Yunani. Iya, Roh Kudusnya nggak bekerja. Bang Andi di mana itu? Yohanes 1 Mantap. nomor 1. Islam aja ngerti bahasa Yunaninya. Yohanes 1 nomor Nggak perlu. 1. Kalau orang Indonesia Kristen tidak perlu bahasa Yunani. Nah, itulah kenapa kalian menuhankan Yesus, karena kalian ditipu terjemahan. Yesus memang Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya tidak. Yesus memang Tuhan. Karena Yesus Dalam sendiri- bahasa Indonesia, bahasa Banyak Yunaninya sekali. tidak. Iblis aja, tahu enggak? Iblis aja yang dia diturunkan dari sorga mengakui dia itu adalah Tuhan. Tahu Iya, enggak? kalian mengikuti iblis karena iblis mengakui Yesus kan? Iblis itu dari sorga loh. Dari sorga Iya. dia dibuang. Nggak, kenapa sih Nah, bang? memang ngotot iblis banget mau sama nyembah Yesus makhluk? bedanya apa? Kenapa Si ngotot banget mau nyembah Ternyata makhluk? si Robi mengaku dirinya pengikut iblis. Yang mengakui bahwa Yesus itu memang Tuhan. Iblis yang pertama kali mengakui kan? Mantaplah sudah. Mantap sudah. Saya udah bilang, iblis itu dari sorga kan? Saya Betul, tanya dulu. sama seperti Yesus. Iblis dan Yesus sama-sama dari sorga dua-duanya. Dengar dulu, iblis dari sorga, sehingga dia tahu waktu Yesus datang, dia tahu, oh inilah yang dari sorga. Iya, Inilah dan orang-orang yang pun sesungguhnya. Ah, Inilah Yesus yang orang- sesungguhnya. manusia pun percaya perkataan iblis. Kan gitu. Mantap sudah. Bukan persoalan perkataan iblis. Iblis itu karena dia dari sorga kenal siapa Yesus itu maksudnya. Dan membuka wawasan kalian kita mengamini. sebagai manusia, membuka Dan wawasan mengamini. kita sebagai manusia yang sama-sama iblis dari sorga, sama-sama saling mengenal. Mantap. Begitu Jadi iblis pemahamannya. membuka wawasan orang-orang Kristen tentang sorga. Ngerti kita. Ya udah, mengakui itu. Ya, Karena ikuti mereka dari iblis. sumber yang sama. Yesus Mantap. dengan iblis itu kan dibuang karena dia mau pengen seperti Allah, makanya dia dibuang. Iya, satu hakikat mereka. Kan? Tahu begitu kan? Saya mau tanya dulu, Iya, satu iblis hak. imamnya dari mana? Iblis kalau dalam Kristen dari surga kan? Ya udah, berarti dari surga kan? Berarti mereka Iya. saling tahu bahwa Allah itu, Yesus itu yang dibawa, yang berinkarnasi sebagai manusia. Masih aja yaitu pakai kata Allah bang, kan tadi udah dibuktiin bukan punya abang. Waduh. Kan begitu dia. Lalu kita langsung teologi saja lah. Kita gas teologi semangat nih, seru ini. Jadi Robi Ya, jadi itu iblis. Bang. Robi dengerin dulu Robi. Robi dengerin dulu. Dengerin. Jadi iblis yang mengajari kamu bahwa Yesus itu Tuhan ya. Bukan iblis mengajari, iblis mengakui bahwa Yesus itu memang dari sorga. Oke, jadi iblis mengaku Bukan Yesus Tuhan. mengajari Dengerin kami. dulu. Dengerin dulu. Bukan mengajari orang Iya Kristen, dengerin. tapi Iblis Kalau mengakui orang Arab Yesus sama-sama Tuhan. orang Arab. Dengerin dulu, dengerin. Iblis mengaku Yesus Tuhan. Kamu mengaku Yesus Tuhan nggak? Oh iyalah, Yesus itu Apa memang- bedanya kamu dengan iblis? Dengan Kena apa? langsung, lanjut. Iblis itu Jadi gini, dari sorga. iya. Saya tanya dulu, menurut Apa? Al-Quran iblis itu dari mana? Dari api. Saya tanya dulu. Dari api dia, golongan jin. Mereka diciptakan di bumi. Kalau dalam Islam. Oh berarti beda kita. Beda ya makanya. Berarti beda. Gitu. Jadi Makanya kita kalau memang misalnya iya Karena makanya kalau begini, iblis begini, gini bro. Rob dikit sebelum Robi ya. Jadi kalau misalnya iblis ngomong A, Islam pasti B. Berarti kita memang punya sumber yang berbeda. Memang Betul. sumber yang berbeda. Karena memang Kalau kami kalau sumber- kami, dengar dulu, kalau orang Kristen Sumbernya mengakui iblis. bahwa iblis itu, dengar dulu, iblis Kenapa? itu memang dia dari surga sebagai malaikat dulu dia, tetapi karena dia ingin menyamai Allah, makanya dia dicampakkan ke bumi. Itu pengertian kami sebagai orang Kristen. Iya, Karena iblis dia dari mau sorga, menamai seperti Yesus Allah. dari Dengar Lah kalau dulu. bukannya dari sorga itu Allah ya? Allah bukan dari sorga itu ya? Apa?
Kalau dari surga kan Allah semua kan harusnya kan? Ya malaikat juga dari surga, macam mana? Loh kok gimana ada beda-beda makhluk di surganya Kristen? Kok beda makhluk? Saya Loh udah itu bilang. ada malaikat, ada apa? Ada Yesus juga, ada Bapak juga ya. Di surga semua. Ini Dengar surga dulu. kali Tuhannya ya? Dengar dulu. Allah Ya. itu berinkarnasi menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya. Jangan sebut Allah lagi, Al-Quran jangan itu sebut apa? Allah. Bapak Dengar aja dulu. Bapak. Dengar dulu, Allah itu Al-Quran itu apa? Mulai ngaco Katanya. lagi. Dengar dulu, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Bagaimana? apa? Kalamullah. Menurut kalian Al-Quran itu apa? Kalamullah. Allah kan? Bukan Sekarang- kalamullah. Dengar dulu. Menurut Islam bahwa Iya. Allah itu menjelma menjadi buku, menjadi Al-Quran. Enggak. Apa Ini bedanya? Tuhan- dari mana ini? Tuhan kami nggak menjelma-menjelma, Bang. Enggak ada. Iblis yang Yang ada menjelma-menjelma. menjelma itu Jadi kitab yang suci menjel kalian dari apa? mana? Yang Kalian sendiri yang berkata itu dari Allah, firman. iya. Iya, Firman itu kalau di kami sifat bicaranya Tuhan. firman menjadi. Sifat bicaranya Tuhan, nggak ada Coba menjadi tanya, menjadi. firman itu menjadi. Nggak ada menjadi di kita. Terus buku itu apa? Al-Quran itu Buku apa? itu adalah firman yang dituliskan, bukan menjadi. Berarti ditulis oleh Jadi manusia. ketika Tuhan Berarti Tuhan ditulis oleh berbicara, manusia. Saya tanya dulu, berarti Iya. ditulis oleh manusia. iya. Kok itu manusia yang tulis kok? Bisa aja. Iya dia karena bohong. ketika Bisa Tuhan aja dia berbicara, makanya dicek kualitas penulisnya kalau dalam Islam. Kalau kalian dicek nggak kualitas penulisnya? Kayak si- dicek. mis- Karena Yesus sendiri yang ngomong. Masa? Bukan maksudnya Yesusnya iya ngomong. Cuma kualitas penulisnya ini bener nggak? Orang bener nggak dia ini? Kayak Udah Lukas, pasti Matius, benar, Markus. karena kami memang Nah, percaya coba. dan mengimani itu. Oke, silakan. Siapa bapaknya Lukas? Bentar dulu, aku cari dulu. Saya Buset, Bang, itu PR seumur hidup. Main itu. ngucak ngecek aja. PR seumur Nyiksa, hidup itu. nyiksa ini. Iya dicek lah, iyalah kualitasnya dicek. Tanya Jawab bapaknya aja nanti Robi, saya bapaknya. cari dulu. Robi berjawab aja, bapaknya Lukas laki-laki gitu udah. karena memang saya tidak terlalu itu apa namanya banyak sejarah. Bapaknya Saya Paulus tidak deh, bapaknya Paulus siapa? Bapaknya Paulus. Saya tidak terlalu banyak sejarah membacanya. Loh, justru sejarah itulah pegangan kebenaran gitu loh. Kalau nggak tahu sejarahnya nih dapat dari mana gitu. Kami Yesus yang ngomong sendiri kok. Ini ngerti Yesusnya ngomong sendiri, Yesusnya ngomong ke siapa Iya. gitu. Ngomong ke rasul-rasul dan itu yang dibukukan seperti kalian. Allah Nah, iya. berfirman kepada Rasul lagi, dari Dengar Arab dulu, lagi. kalian, Bahasa Allah berfirman- bahasa Arab dengar lagi dulu. ya. Geli banget Dengar nih kuping dulu. gue nih. Kalian Korek itu juga kan nih pakai Allah sekop. berfirman kepada Muhammad kan dan dibukukan. Begitu dengan kami orang Kristen. Allah berfirman kepada Maria dan dilahirkan gitu. Iya dilahirkan. Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Iya, Lukasnya dulu gitu loh. Ini apakah benar ini yang nulis Lukas gitu? Kapan coba tertulis di dalam perjanjian baru itu Yesus apa menyatakan untuk murid-muridnya menuliskan gitu kisahnya. Kayak misalnya, "Hai Lukas, catatlah kisahku ini," kayak gitu. Karena kan ada Kalau beberapa. Al-Quran juga waktu Muhammad begitu juga kan? Aku tanya dulu. Iya, ketika Nabi mendapatkan wahyu, Nabi mengatakan kepada Begitu sahabat-sahabat, juga dengan tulislah. mereka Lukas. Nah, Apa di mana bedanya? tertulisnya? Begitu Di juga mana dengan tertulisnya? Lukas. Iya, Begitu juga di mana? dengan Lukas diilhamkan oleh Bapa, oleh Yesus untuk dituliskan seperti kalian diilhamkan oleh Nah, Tuhan mana? kalian kepada Mana statementnya Tuhan itu? Mana statementnya Itu- Tuhan bahwa Lukas tulislah gitu? Mana? Ada nggak? Kalau nggak ada ya fitnah jatuhnya. kami percaya bahwa ilham Tuhan itu. Ngerti? Kita semua percaya ilham, tapi kalau Tuhan tidak ngomong dia mengilhamkan itu fitnah jadinya, memfitnah Tuhan namanya. Kenapa bukan Tuhan yang memang dari Tuhan? Kami mempercayai itu. Nah, mana yang Tuhan ada. ngomong begitu? Mana Itu Tuhan ngomong Yesus begitu? sendiri. Ah, Yesus sendiri silakan, masuk silakan. lahir. Kalau Tuhannya Yesus- namanya Yesus, nah silakan. Yesusnya kapan ngomong Yesus kepada sudah Lukas? lahir, Catatlah kemudian- kisahku. Ya. Dan
ngomong sendiri dia. Jadi semua yang disampaikan oleh para rasul itu memang penyampaian dari Yesus. Robi, jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1, Robi. Jawabannya di situ. Kita ngerti, Yesusnya ngomong kita ngerti gitu. Tapi bukti bahwa murid-muridnya lah yang menulis ada di mana gitu loh. Maksudnya? Jadi kita nggak ada masalah. Yesus ngomong ini ngomong itu, iya boleh gitu. Yang mencatatnya ini siapa? Buktinya dia yang mencatat ini siapa gitu. Takutnya Ya, ya. ini adalah halusinasi gitu, atau penglihatan-penglihatan yang memang tidak pernah terjadi. Itu memang Matius yang tulis ya, Matius, Markus, Lukas, Nah, buktinya di mana? Yohanes. Ada sejarahnya, banyak sejarahnya. Nah, di mana sejarahnya? Coba pengen baca. Karena gue udah bolak-balik baca Kejadian sampai Wahyu, 8 kali gue bolak-balik nggak ketemu itu kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata bahwa ya Yesus memerintahkan Lukas menulis atau Lukas pun mencatat apa yang dikatakan Yesus, itu nggak ada. Tiba-tiba ceritanya begitu aja, gitu kan? Loh, Alkitab yang mencatat sendiri begitu? Iya, itu mencatatnya itu saksinya siapa yang mencatat? Siapa yang bisa menjamin bahwa Di memang setiap murid-murid kitab. Yesus yang menulis? Iya, di setiap kitab pasti ada kata Yesus. Kata Yesus artinya perkataan Yesus kepada mereka, itu yang dituliskan, itu yang dibuktikan. Lah iya, itu kata Loh. menulis, itu kata penulisnya kan. Nah, sekarang orang yang menyaksikan bahwa penulis inilah yang menulis kitab ini siapa? Aduh, Nah, aduh satu. juga ini. Contoh kayak gini ya, misalnya ketika Al-Qur'an itu mulai dikodifikasi untuk dijadikan sebuah kitab, untuk dijadikan sebuah mushaf gitu. Ini dibentuk dewan dalam Islam itu. Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab membentuk dewan untuk pengumpulan semua hafalan-hafalan umat gitu. Dibentuk dewan, lalu kemudian juru dewan pencatatnya adalah Zaid bin Sabit, Abu Darda, kan, terus kemudian ada Anas bin Malik, nah, kayak gitu. Ada, jadi orang-orangnya jelas, bapaknya kita tahu gitu, orangnya seperti apa, kualitasnya kita tahu gitu. Nah, ini murid-muridnya Yesus pas nyatat itu di mana rekaman sejarahnya? Kalau misalnya nggak ada yang bilang Matius yang mencatat kitab itu, ya jangan dibilang Matius, itu fitnah jadinya. Lukas juga, Sejarahnya Lukas. begitu, kalau Matius yang tulis. Dan semua Ya mana sejarahnya? Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak sejarahnya? di Alkitab itu semua mencatat kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus. Dari mana berarti itu ungkapan Yesus Kita ngerti sendiri? itu kata Yesus, cuma yang kita pengen itu inilah penulisnya Matius. Ada nggak? Ya kalau buku Matius memang penulisnya Matius. Mana Nah, ada? itu di mana kita lihat? Ntar buka Google dulu. Buka dulu serumu. Anjir, dari tahun 2000 harusnya lo begitu, Sebelum Bre. kalian buka data tadi, apa yang kalian tunjukkan? Iya, harusnya udah siap gitu loh. Jadi jangan iman tuh asal percaya aja. Lu cek gitu. Islam itu kalau Kalian dikasih tadi buku, juga yang kita tunjukkan tanya itu kualitas buku. penulisnya. Yang kalian tunjukkan tadi buku. Di tab. Kok Apa saya tuh? kok Saya nggak prasasti. boleh? Tadi yang saya tunjukin prasasti, Bang, bukan buku. Kok saya enggak boleh? Oh iya, boleh. Lo iya nggak boleh, Kok boleh emosi, kok maksudnya. emosi. Ya udah saya besarkan, suruh buka, saya besarkan dia. Oh, dia bisa open kan memang? Udah, kalau nggak bisa open cam buka sarung aja. Silakan. Berapa dia ininya? Oh, 3.000 ya udah bisa. Matius itu ada dua loh, Matius pemungut cukai sama Matius yang duduk di rumah Matius sama Matius pemungut cukai yang duduk di rumah ronda. Ada dua. Kok tiba-tiba tahu ini Matius yang kenapa nggak Thomas gitu loh? Kenapa nggak Filipus? Ya udah lagi ke perpus ikhwan ya. Ayo dibeli serumnya Gurunda yang bekerja sama dengan kakak ipar sebagai sponsor tunggal ikhwan. DM Akhi Sadli. Mantap. Jangan lupa di akhir sesi ada giveaway. Oh gitu. Steam Scare. Iya, ada 10. Nanti di sini kita kasih 2 yang ada di sini atau 3 di Julkifli Mabas official di YouTube-nya Banjuma.
Nanti di Suja ada 3 di sana. Di tempatnya Pak D juga. Di Hani Sulawesi juga ada. Lu live nggak, Res? Enggak. Kalau live di tempat lu juga ada. Jadi jangan kemana-mana, jangan tidur. Di akhir sesi nanti ada giveaway. Nanti Bang Jibril kasih pertanyaan. Sebentar dulu, woi. Bang Jibril kasih pertanyaan. Bang Kores nanya pertanyaan. Bang Juma kasih pertanyaan. Pertanyaan benar yang cepat itulah yang dapat. Kira-kira begitu. Lanjut. Mantap. Oh, sama ini satu pertanyaan. Serum tuh jarum suntik ya? Serum. Dapat jarum suntik jadi. Bukan, dia kayak, Serum kayak gimana? kayak cairan gitu bang. Iya nggak sih? Oh, serum tuh cairan toh. Gue kira benda ya. Oh, iya. Kayak insto. Oke. Jadi dapat serumnya juga, Ikhwan. Sama goodie bag. Sama foto gurunya nggak pakai masker. Wah, langsung heboh. Bang Robi, kalau mau nyerah lambain tangan ke kanan ya. Nanti biar muslim-muslim di sini aja ngejelasin. Lihat, kalau memang ada di Google, itu harusnya udah ketemu dari tadi. Ini masih nyari dia. Bisa dibuka, nggak bisa ditunjukkan. Apa tuh? Soalnya HP-nya cuma 1. Ya nggak apa-apa, carilah. Kita tungguin kok. Iya. Waktu panjang. Iya, maksudnya saya mau tampilkan nggak bisa. Karena HP cuma 1. Di situ Matius adalah putra Lewi, anak Alfeus yang menulis buku Matius. Sumbernya Itu dari mana bang? penjelasannya. Nama websitenya apa? Biar kita bukain. Matius adalah Buka Google ya. Saya buka Google. Penulis buku Matius. Kitab Matius. Cuman saya nggak Di bisa wiki buka. ya? Oh, dari godquestion.org. Siapakah Matius dalam Alkitab gitu dia. Di Google saya cuma tulis penulis kitab Matius, begitu aja sih. Godquestion.org ya, Ki Jibril. Waktu Matius menulis surat itu dia berbahasa apa, Robi? Oke lah, ikutilah. Matius yang menulis itu pakai bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa apa ya? Bahasa Ibrani. Ibrani, Yunani. Sorry. Yunani. Ya, sorry. Dari sini ya bang ya? Bukan yang di churchofjesuschrist.org. Oh. Ini dia ngambil punya saksi Yehova ini. Dari Church of Jesus Christ ya? ORG? Iya, nyatu semua. Dari sini ya? Gereja Yesus Kristus dari orang... Iya, mantap. Dari sini ya bang ya? Iya. Ini ya, Matius juga dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Alfeus. Nah, itulah. Nah, kalau kita ke bawah nih, kan biasanya kalau ada tulisan tuh ada referensinya. Ini dia ngambil dari mana nih bang? Imani saja. Kasih yang aslinya lah. Aki Jibril. Ini dari mana referensinya nih bang? Dia tahu dari mana nih? Kan yang paling atas tadi. Iya, ini sumber ini statementnya kan? Iya. Nah, Lewi putra Alfeus yang penulis kitab ini. Ya kan udah jelas di situ. Saya mau tahu nih penulis si website ini dapat dari mana? Ini nggak ada referensinya bang, nggak ada sumbernya. Sumbernya di mana nih bang? Ini sumbernya dari mana nih? Dikira udah beres ya kalau ngasih website. Ini sumbernya dari mana bang? Karena nggak ada referensinya nih. Ini dia ngambil dari mana? Bang Tobi. Sumbernya dari mana? Itulah sorry, tidak bisa tampilkan bang. Oh.
Oh, ini jadi website-nya nggak ini ya. Nah, tapi kalau kita ke ini Bang, ke Catholic Identity, ini dari A Service of Brisbane Catholic Educations. Ini websitenya Catholic Edukasi. Kalau Katolik dengan kita beda bukunya. Lah, ini Saksi Yehova Bang ambil. Protestan. Tapi Katolik Abang nggak mau. Bukan, maksudnya gini, mau Katolik sama Protestan sakramennya beda jumlah dan jumlah kitabnya juga beda gitu kan, tetap Matiusnya sama, nggak Iya. mungkin beda dong Matiusnya. Nah, nggak mungkin. Ini yang bikin ini Bukan pasti persoalan beda, nggak sholat Jumat. persoalan Habis itu, bedanya. Kalau sumbernya udah berbeda, berarti beda isinya. oh, Emang lu bikin Kristen dari mana? Kan dari Katolik dulu, Bukan. baru ada Protestan. Kalau sumbernya berbeda, artinya kita buka website yang berbeda sumbernya, ya pasti beda isinya. Begitu maksud saya. oh, Seenggaknya kalau yang Katolik ada referensi. iya. Ini ada referensinya nih Bang. Jadi di sini ditulis siapa yang menulis Gospel dan kapan. Nah, ini introductions-nya. Habis itu ini Mark. Mark ini berarti Markus ya. Habis itu saya translate nih Bang. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ini Markus. Habis itu nih, untuk info lebih lanjut, baca American Bible Nabre Introductions. Nah, ini referensi nih. Jadi ada bukunya. Kita bisa buka nih bukunya. Ini ada referensinya. Kalau yang ini kan nggak ada nih referensinya. Nah, habis itu kita ke Matthew atau Matius. Nah, ini saya translate juga nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini menurut Katolik loh. Habis itu ini Luke. Luke ini Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Nah, ini harapan kita terakhir nih, John nih. Mudah-mudahan aja paling dekat jadi John Lennon ya kan. Translate nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini ada referensinya nih Bang. Ini lebih kredibel daripada ini. Tapi kalau abang kalau ngelambain tangan kanan gitu, udah Bang Kores, ampun Bang Handi, nanti kita jelasin Bang sumber data Abang, sumber biblos Abang dari mana gitu. Ya memang kalau kita buka web yang berbeda, memang isinya pasti berbeda. Jadi sumber pengajaran itu yang diajarkan kepada kami, ya itu dia kan, itu yang bisa saya pelajari. Jadi kalau sumber yang berbeda, ya memang agak ribet kita. Ini ke teologi aja, teologi saja deh, ketinggian ini banyak bro. Enggak, tapi kita rubuhin dulu sanad biblosnya kalau boleh. Boleh, harus itu. Jadi boleh ya Bang Robi ya kita jelasin sedikit aja soal ini fakta masalahnya, bukan angan-angan atau cita-cita. Apanya? Yang kita mau kasih tahu. Jadi gini Bang, nih saya. Kalau saya Google nih, Abang juga bisa Google tapi dalam bahasa lebih ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini data saya nih. Saya bikin Abang jadi lebih paham aja nih. Ya. Biblos yang Abang pegang sekarang, itu sumbernya dari Codex Sinaiticus sama Vaticanus dan kodeks-kodeks lainnya. Itu ditulis tahun 325, Bang. Ya. Dari mana data ini? Saya tunjukin nih. Ini Codex Sinaiticus. Ya. Ini saya translate aja biar lebih jelas. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ditulis pada abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian Kristen yang paling awal. Jadi nggak ada sebelum ini. Iya, memang pengkanonan di tahun-tahun itu. Nah, jadi berarti di sini nggak bohong ya. 325 ya, abad 4 ya. Nah, kita mau cari lagi nih, lebih tua lagi. Itu ada P90 sama P52. P90 itu
P90 itu yang ini bang. Nih cuma selembar dia. Nah ini robek begini. Kita nggak bisa baca nih, ya nggak? Habis itu di sini ada P52. P52 itu segini bang. Nah, antar kodeks Sinaiticus ke P90 sama P52 ini 150 tahun bang. Nah, dari P90 ke P52 ini ke Yehosua yang abang klaim tadi ini penulisnya itu 175 tahun bang. Jadi total dari Yehosua ke kopi paling muda, paling tua bang, itu 325 tahun bang. Ini kurang lebih 20 generasi bang. Jadi kalau saya punya anak, itu baru generasi ke-20 di bawah saya, itu baru menceritakan soal saya. Menurut abang seberapa akurat itu data? Ya, beda sama yang ini bang. Beda sama yang ini. Kalau ini Al-Quran nih, saya bisa cek nih. Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Dari abad pertama Hijriah ya, berarti abad 7. The extant folios contain more 99%. Ini saya buka nih. Nah, ini yang abad 7 bang. Alhamdulillahnya, ini abad 1 nih ya. Abad 1 Hijriah ya, bukan abad 1 pagan ya. Nah, alhamdulillahnya, saya punya bang, 822 halaman. Ini ada berapa surah? Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai surat 114. Ini kita coba cek aja nih. Surat 110. Ini saya bisa baca nih, alhamdulillah nih. Meskipun gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah anasrullahi wal fath. Nih, ijazah nasrullahi wal fath. Nah, saya bisa cocokin bang sama Al-Quran yang sekarang. Tadi surat 110 ya. 110. Nah nih. Ijazah nasrullahi wal fath. Ini yang satu abad yang sama dengan Rasul. Ini 14 abad setelahnya. Nah, abang gimana bang? Bandingin ini yang putus 20 generasi sama yang ini bang. Nah, ini kalau Al-Quran Nabi Muhammad nerimain 610 ke 70 ini satu abad ya. Ini pencatat dan penghafalnya. Ini kodeks-kodeks dan catatannya yang sama di abad yang sama. Yang tadi Bang Kores sempat ceritain. Di sini ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Ubay, ada Zaid bin Sabit. Gimana itu bang? Habis itu baru deh kita ngomongin Tuhan bang. Ini datanya, ini bukan angan-angan saya bang, bukan cita-cita saya bang. Mungkin cita-cita abang Biblos ditulis abad 1, habis itu terjaga gitu. Itu cita-cita, angan-angan. Ya kan kita kan nggak bisa ngomongin, nggak bisa menyandarkan kepercayaan kita sama angan-angan sama cita-cita ya kan, sama fakta mestinya ya kan. Sama fakta ya. Iya. Silakan. Karena memang abang-abangku. Sepengetahuan saya ya apa yang diajarkan sama kami kan sebagai orang Kristen. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi kalau kita udah pakai sumber yang berbeda, memang kita akan berbeda pendapat. Ya, kalau soal itu kan ini bang, saya udah tunjukin nih. Iya. Kalau ngomong diulang-ulang nih, saya tulis di saya Google aja nih bang. Perjanjian baru. Manuskrip perjanjian baru tertua. Ini jawabannya sama yang tadi saya jelasin bang. Kodeks Sinaiticus. Nah, yang tadi kita buka apa? Sinaiticus. Iya. Nah, nggak apa-apa sih bang. Abang kan kita kan hidup cuma 60, 70 paling banyak 80. Habis itu kan kita selama-lamanya bang. Saya cuma maunya kalau saya pribadi ya nyenderin keselamatan saya yang nanti ribuan tahun itu dengan fakta bukan dengan angan-angan sama cita-cita bang. Memang bicara soal keimanan memang gimana ya, pengalaman saya dengan yang kami ajarkan itu terasa. Artinya begini, kalau buku kami mengajarkan bahwa
nama Yesus itu berkuasa. Jadi ketika kami pakai nama dia dan itu terasa kuasanya, Waduh, ini maka abang, kami mengimani itu. ini cita-cita mangan-angan, bang. Abang pengen saya percaya gitu. Dengar dulu, dengar dulu, Siap. dengar dulu bang. Maksudnya saya cuma menyampaikan kalau masalah ini masalah kepercayaan kan, masalah keimanan, Bang. Masalah keimanan. Jadi berawal dari situ, maka kekristenan kami itu ya udah kami tidak peduli dari mana sejarahnya. Kami punya pengalaman pribadi dengan nama yang kami Iya. pegang, nama Ya, Yesus. ya itu kan kalau kita kan anak kecil kan kayak gitu bang. Kita punya angan-angan, punya cita-cita. Begitu kita gede kita pakai akal kan. Kita pakai akal, pakai otak. Bukan. Begitu kita pelajarin akal sama otak dulu, baru keyakinan bang. Jangan keyakinan mulu, jangan jadi bocah mulu bang. Mesti dipakai kan akalnya. Kalau kecil kita dikasih tahu orang kita nyembah Yesus, kita nyembah Yesus walaupun sesama makhluk ya kan. Saya cuma sayang aja bang. Maksudnya kenapa nggak nyembah Tuhan sih bang? Kenapa mesti nyembah makhluk sih? Itu aja sih. Kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Ya makhluk kan, makhluk ciptaan kan dia. Enggak, dia tidak diciptakan. Oh dia nggak diciptakan. Enggak, dia Jadi tidak diciptakan. terus? Dia itu lahir dan dikandung lewat Roh Kudus. Waduh. Lewat Roh Bunda Allah. Marianya sekarang Bukan. jadi Roh Kudus, bukan? Bukan artinya dikandung, maksudnya melalui Roh Kudus. Ini Jadi Bang Andi sama Bang tidak Kores ada- ini udah ini Tidak ada hubungan biologis. Dia udah Tidak pakai- ada hubungan biologis. dia udah pakai ini Bang flash, pakai apa namanya? Pakai e-money aja, jadi susah Bang. Bukan. Udah pakai Dana ya kan, udah pakai OVO ya kan, udah pakai e-money saja udah susah. Bukan. Kelahiran Yesus itu tanpa adanya hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Nabi Adam lebih hebat lagi Bang. Nggak ada mak bapak tuh. Apa Nabi Adam Tuhan juga? Apa gimana nih kita? Bingung nih. Bukan, karena Adam sendiri tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan, tetapi Yesus itu dia berkata begitu. Kata yang tadi kitabnya putus 350 tahun. Gimana nih Bang? Nah, itulah repotnya, Bang. Dengar Itu dulu. nih. Apa pakai OVO nih, pakai Kan Dana yang lagi. udah aku nih. bilang masalah keimanan itu kan. Masalah keimanan karena saya udah imani dia dan saya udah nikmati apa yang dia firmankan, apa yang dibukukan ini yang kita pegang. Kebenarannya itu bisa dibuktikan. Ya kenapa tidak dipercaya? Ya itu makanya pakai dulu akalnya. Ini cuma 5 menit 10 menit. Abang Google aja. Nih Biblos nih perjanjian baru nih. Bukan. Manuskripnya mana Iya, ya? Sumbernya iya. mana ya? Oke benar, oke benar. Tetapi sekali lagi pengalaman pribadi dengan apa yang dibukukan yang kami percaya itu terbukti benar. Bang, Kenapa tidak dipercaya? Kan Tuhan gitu ya. berarti Tuhan Abang bisa menjelma ya, kayak jin, kayak iblis, menjelma kayak makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk kudus gitu ya, bisa menjelma ya. Itu Tuhan ke kemanusiaan apa manusia ke Tuhan-Tuhanan, Bang? Saya bingung nih. Karena kalau di Islam jelas Bang, Tuhan ya Tuhan, manusia ya Reinkarnasi, manusia kan gitu loh. inkarnasi. Ya berarti Namanya Tuhan ke reinkarnasi. manusiaan gitu ya. Berinkarnasi menjadi manusia. Begitu dia. Iya, jadi Tuhan ke manusiaan apa manusia ke Tuhan-Tuhanan? Itu yang saya bilang, kenapa sih ngotot banget nyembah makhluk, kenapa nggak sembah bapaknya Yesus aja? Bu, kan kami mengimani dia Tuhan. Iya, tapi kan dia Dan makhluk, itu- Bang. Dia kekristenan kami, dengar dulu, kekristenan kami mengajarkan waktu dia lahir, dia diakui memang dia lahir sebagai manusia, tetapi dia itu Tuhan. Itu keimanan kekristenan kami dan itu mengakui itu. Kami mengakui itu karena dengar sekali lagi, karena kenapa kami percaya dengan dia? Sekali lagi semua yang dicatat di buku kami itu Yang putus faktanya 350 tahun ada. tadi. Itu terserah mau di 1000 tahun dia putus, tetapi Ya itu imani Dengar saja. dengar dulu semua yang ditulis di buku ini semua menjadi nyata dan itu kami nikmati sebagai orang Kristen. Waduh, Untuk apa kami tidak bisa percaya? waduh.
Ya itu imani saja bang. Kalau saya kasih buku Harry Potter ke anak saya nanti, insya Allah kalau punya anak ya dikasih Harry Potter. Habis itu saya cerita Hogwarts itu bener-bener ada bang. Nanti dia juga sama kayak abang, imani saja. Pokoknya dia beriman bahwa Hogwarts itu ada dan Harry Potter itu pernah hidup gitu loh. Bukan, maksud saya Bang Imani begini. Apa itu? Nama Yesus itu menurut kami berkuasa. Di mana itu Ketika kuasanya kami itu bang? berdoa- Karena umur 30 aja dia masih tinggal di rumah maknya bang. Kuasa di mananya itu bang? Dengar dulu, Iya. dengar dulu. Siap. Kekristenan kami mengajarkan bahwa nama Yesus itu berkuasa, dan ketika kami berdoa dan menggunakan nama Dia itu kami nikmati. Nama Dia memang berkuasa. Jadi Ya itu berkuasa tidak di ada mananya alasan bang? kami Kan untuk tadi tidak dia umur. percaya kepada Yesus, karena memang itu kami rasakan, kami nikmati itu. Ya itu tadi di kuasanya di mana bang? Umur 30 aja dia masih tinggal di rumah maknya. Gimana? Dia kan umur 30 masih tinggal di rumah ibunya kan? Kuasanya di mana nih yang disebut raja segala raja nih? Loh, kan dia inkarnasi dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Ya dia memang Tuhan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Waduh, itu yang firman tadi, logos tadi bang ya? Iya. Ya tadi itu Logos imani saja, berarti emang dari tadi itu dana, OVO, habis itu link, itu imani saja bang. Kitabnya putus 350 tahun pun, pokoknya udah ditebus. Yang penting Tuhan, Yesus Tuhan gitu. Ya bang ya? Iya. Iya. Bukan. Itulah maksud saya. Kalau kita buka sumber yang berbeda, akan berbeda hasilnya. Itu tadi yang saya tunjukin lagi bang. Itu bukan angan-angan saya loh bang, bukan cita-cita saya loh. Bukan. Itu Pengkanunan faktanya loh Alkitab, bang. Pengkanunan buku yang kami ajarkan itu di tahun 300 abad Nah, ketiga. itu 20 generasi setelah kejadian, Bang. Jadi kalau saya ini tadi saya gambar ini. Saya punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, Iya. punya anak, punya anak. Itu 2 sampai 20. Nah, cucu cicit yang 20 itu nyeritain soal saya. Seberapa akurat itu, Bang, kira-kira? Nah, lo. Kalau bicara soal akurat itu, Nah, Ya, makanya gimana tadi saya bandingin sama segala kitab suci. sesuatu- Makanya tadi saya bandingin langsung sama kitab suci orang Islam. Al-Quran itu terjaga 14 abad. Kulhunya saya, ini kalau kita umroh nih bang, kalau kita umroh nih kita ke Mekah, kulhunya saya, surat Al-Baqarahnya saya sama semua bang, dari seluruh dunia. Al-Fatihah saya semua sama, karena kitabnya satu, seluruh dunia sama bang. Tapi kalau abang ngumpul sama non Muslim atau Kristen Amerika aja, abang dibilang sesat bang. Kenapa? Abang orang Kristen orang Amerika bilang, abang kenapa nyembah Tuhannya orang Muslim? Nah lu, gimana itu bang? enggak lah. Kalau namanya pengajaran Kristen yang sama ya tetap sama lah. Mau Ya enggak sama dong. di mana? Kalau abang ketemu bule, abang tanya Tuhan dia siapa? Dia bilang Tuhan saya bapaknya Yesus. Begitu abang bilang Tuhan saya Allah, tuh bule bilang, wah lu kenapa nyembah Tuhannya orang Islam? Gimana tuh bang? Allah itu apa namanya? Apa itu? Apa sih namanya tuh? Apa itu? Itu kan bukan nama. Menurut kami dia itu bukan nama. Iya, tapi orang bule Bukan taunya nama. Allah itu Tetapi Tuhannya. nama Tuhan kami itulah Yesus. Nah, tapi orang bule taunya itu, Allah itu Tuhannya orang Muslim, Bang. Tuhannya Islam tuh. Apa- Allah itu Tuhannya apa orang namanya itu? Islam. Hakikat. Allah itu hakikat. Waduh. Kenapa jadi ke hakikat nih sekarang? Ini udah masuk teologi nih. Tapi kita udah tinggalin ya tadi, berarti Biblosnya putus 350 tahun, abang imani saja, yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan. Gitu ya. Intinya kami mempelajari kalau Allah itu adalah hakikat, ya kan? Yang seperti yang di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman dan dia Waduh. Kita udah ke ayat nih. Kan tapi tadi ya, kita kan udah itu udah keimanan buktiin Kristen. tadi Bang, Biblosnya udah Saya kan 350 menyampaikan tahun. Keimanan, enggak, saya hanya menyampaikan keimanan kekristenan kami yang bersumber dari Enggak, ini sekarang apa saya yang kalau kami tanya, pegang. Abang Tuhannya 3 apa 1, Bang? Ya 1 lah. Berarti kita bisa Masa setuju. 2? Kita bisa setuju
kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini yang menciptakan segala-galanya itu satu ya, Bang ya? Kita bisa setuju situ ya? Satu ya. Dan Yesus dia nggak itu sendiri. dan dia nggak bergantung sama apapun, sama siapapun ya. Yesus itu sendiri. Enggak. Ini kita setuju dulu, Bang. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun. Setuju nggak? Ya setuju. Setuju, siap, mantap. Berarti kita udah setuju ya. Kita udah setuju ya. Nah, abis itu Yesus itu siapa, Bang, yang 2000 tahun yang lalu jalan di bumi ini? Kan sudah saya bilang dia inkarnasi dari Tuhan itu, dari Allah itu sendiri, Nah, jadi manusia. Nah, si Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu bergantung sama oksigen, bergantung sama gravitasi untuk jalan, bergantung sama makanan, bergantung sama tisu toilet, bergantung sama air. Itu Tuhan bukan, Bang? Tadi kan kita udah setuju nih, Tuhan mestinya nggak bergantung sama apa-apa, Bang. Dia kan Lalu? makanya keimanan kekristenan kami mengakui waktu dia lahir di dunia, dia menjelma menjadi manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Waduh, berarti dia bisa menjelma gitu ya? Yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu kan proses inkarnasi. Iya, berarti dia menjelma gitu ya, Bang ya? Ya namanya Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apa aja. Oh, nggak bisa dong, Bang. Kalau Tuhan bisa menjelma jadi apapun, dia bisa jadi tai kucing. Saya takut nginjek tai kucing, Bang. Kan menurut kepercayaan kami dia berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Hah? Berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Maha suci. Ya kan bisa jadi tai kucing. Dari segala sumber Tuhan kami hanya satu kali menjelma menjadi manusia. Tidak Kita pernah tahu dari menjadi- mana? Itu nggak Dia ada tuh mau dalil aja, itu. dia Jangan mau ngarang. aja. Ini Kalau udah memang- mulai ngarang nih. Ini udah mulai ngarang. Kalau nih. memang dia mau, dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Kalau memang dia mau bisa aja. Tetapi kan dia hanya sekali dalam sejarah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itu dalam sejarah dia bisa aja menjadi apa? Jadi dia bisa menjelma Tetapi- jadi apapun ya. Kalau Tuhan Dengar saya, dulu. Bang, kalau Tuhan saya, Dengar dulu. Apa Dengar itu? dulu. Apa Ketika itu? dia menjelma menjadi manusia, kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan itu cuma manusia. nah, Nggak mungkin dia mau menjelma seperti menye- binatang. nyelamatin dia dari siapa, Bang? Dia nyelamatin manusia dari siapa? Yang menyelamatkan manusia maksudnya? Dari? Dia kan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan kan berarti lagi terancam nih manusia. Dia menyelamatkan dari apa nih, Bang? Dari mana nih? Dari diri dia sendiri gitu ya? Apa gimana nih? Narasinya nih berantakan. Sejarah dengar dulu. Ah. Sejarah Alkitab mencatat bahwa dari Adam sudah jatuh di dalam dosa. Dosanya kan sama dia. Kan Tuhan dia. Dengar dulu. Ah. Jadi, menurut keyakinan kami, kalau Yesus tidak datang untuk mencari keselamatan itu sangat-sangat sulit. Berarti dia nyelamatin Sehingga manusia dia- dari diri dia sendiri gitu. Gimana? Dia berarti menyelamatkan manusia dari diri dia sendiri gitu. Menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri. Kan manusia berdosa sama siapa, Bang? Sama Tuhan dong. Ya sama Tuhan. Ya. Nah, habis itu Tuhannya menyelamatkan manusia dari Tuhan yang mana nih? Sama diri dia sendiri dong berarti. Kan jatuh di dalam dosa. kan? Dosanya sama siapa? Sama kami- Tuhan kan? Iya sama Tuhan. Habis itu nih Tuhannya sekarang menyelamatkan dari diri dia sendiri. Dengar dulu. Dengar Gimana dulu itu? kenapa Tuhan Yesus datang. Dengar dulu. Ya, atret dulu, Bang, atret. Dengar dulu. Kalau kami mempelajari semua perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, kita buat dosa satu harus korban satu. Dosa satu harus korban satu. Itu pelajaran dari perjanjian lama menurut kami. Karena dia melihat itu betapa sulitnya manusia untuk masuk surga melalui itu, maka dia datang dan menebus kami dari dosa itu. Nah, dia menebus dosa itu sama siapa, Bang? Sama Tuhan, sama diri dia sendiri. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Iya, berarti dia menebus dosa Menjelma itu dari menjadi diri dia manusia. sendiri kan? Karena kalau bukan dia, kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, manusia tidak akan percaya. Sehingga dia harus menjadi manusia Enggak, supaya manusia sebelum percaya. sebelum Yesus orang-orang Bani Israel itu percaya sama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Ishak, itu Iya. semua percaya. Mana nabinya nggak mesti Tuhan yang turun, pada percaya itu. Abang ngarang ah, nih nggak demen ah kalau ngarang-ngarang gini ah. Dengar dulu. Iya, Kalau kita gimana ikut perjanjian lama dari kejadian sampai Maleakhi, cuman mau dihitung dengan jari orang yang bisa masuk surga. Heeh. Sehingga dia datang supaya semua orang bisa menghadap Tuhan secara langsung. Hmm. Kalau dulu beda. Hmm. Menghadap Tuhan harus lewat nabi dulu. Nggak Iya bisa dong. langsung ke Tuhan. Bang. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Abang ngelihat kita bisa matahari secara aja nggak kuat langsung 3 menit bang, menghadapi. mau ketemu pencipta gimana sih? Hah? Abang ngelihat matahari 3 menit aja nggak kuat, mau ngeliatin yang nyiptain. Makanya dia menjelma menjadi manusia supaya bisa Nah, dilihat. ini bang, dari 6.000 tahun yang lalu bang, dari zaman Iya. Toh Adam, habis itu Nabi Nuh, habis itu Nabi Ibrahim, Nabi seterusnya. Ini orang-orang kafir nih bang, ini bukan abang ya, saya nggak bilang abang. Orang-orang kafir, ini orang-orang jahiliyah yang nggak percaya Tuhan, itu selalu kayak gitu bang. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Ini selalu kayak gitu bang. Dari 6.000 tahun yang lalu, itu selalu ngomongnya kayak gitu. Sekarang abang juga nanya sama orang-orang Islam, mana Allahmu, mana Allahmu, dengan itu kan sama kafir-kafir yang nggak percaya nabi-nabi 6.000 tahun yang lalu bang. Karena Nah, tuh. kami percaya Yesus yang lahir, kalian tidak percaya. Itu bedanya. Itu dia. Itu bedanya. Iya, abang percaya yang kitab tadi yang putus 350 tahun itu kan? Yang percaya Yesus. pokoknya yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan gitu kan. Iya. Iya, saya sama percaya. kayak kafir-kafir yang waktu itu begitu bang. Iya, ini ada Tuhan saya berhala nih, aduh. Tapi begitu ditanya, kenapa kamu bukan bikin berhala? Berhala kan nggak bisa ngasih kamu makan. Oh enggak, ini simbol aja nih. Ini berhala ini simbol aja. Ini sama kayak jawaban abang kalau saya tanya, ini kenapa ada berhala Yesus? Padahal Yesus bilang bang, jangan kamu buat berhala dalam bentuk apapun yang di atas bumi ini atau di bawah laut, jangan dibikin. Abis itu abang nih, mari kita buat berhala bentuk dia, gitu ya bang ya? Nggak ada lah. Maksudnya kami, iya Yesus bilang begitu karena memang dia yang patut disembah bukan yang lain. Iya. Dan kami percaya itu. Tapi abis itu abang bikin berhala bentuk dia. Berhala apa? Itu Nggak patung ada Yesus. berhala. Oh, kami tidak pernah menyembah patung Yesus. Iya enggak apa tuh apa berarti namanya? Kami, Simbol kami ya. Kami tidak pernah menyembah patung. Iya, berarti itu simbol ya. Kalau cuma sekedar simbol patung. Ya iya, itu sama persis sama yang kafir 6.000 tahun yang lalu. Begitu ditanya, "Nih Kalau kenapa cuma kamu sekedar bikin simbol, berhala ya, ini kenapa habis itu ini?" tidak? Ini jawabannya sama sama Abang. Itu ini apa? Simbol aja simbol. Ya sekedar kalau cuma bikin patung ya mau patung menyerupai apa terserah saya kan. Karena itu seni. Tapi kami tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak Iya, pernah. Kalau kamu iya. patahkan patung Yesus silakan. nggak Waduh, persoalan. enggak dong. Kan kita ini Nggak toleransi, ada, Bang. nggak ada masalah buat kami. Enggak lah, kita toleransi, enggak boleh begitu. Nggak istilahnya Bang. Kami nggak ada masalah. Iya. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah buat kami. Seandainya saya punya patung Yesus ini, saya patahkan nggak masalah karena kami nggak ada apa-apanya. Masalah patung itu. Nggak ada apa-apanya dia. Gambar Yesus itu kurobe kan apa salahnya? Waduh, itu karena itu kita kalau Karena di kami memang kalau nggak di menganggap nggak ada apa-apanya itu. waduh. Itu cuma lukisan. Itu nanti yang lain marah tuh Bang, abang ngomong begini Bang. Orang yang lain Berarti sampai dia nyium-nyium tidak Bang. percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Waduh, berarti itu Karena kafir Yesus yang beneran sesungguhnya. abang kafir biasa gitu ya? Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan gambar. Gitu. Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan patung. Ya iya, orang Kristen mempercayai itu. Ya iya, ini sama yang kami hadapin sekarang itu sama aja yang 6.000 tahun lalu nabi-nabi kami hadapi. Kafir-kafir ini selalu akan bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu, mana masa Tuhan nggak kelihatan, masa nggak ini, makanya mereka menuhankan Apollo, Zeus, Mitra, Horus, Isis. Nah itu makanya mereka menuhankan itu, nggak menuhankan Tuhan yang satu yang nggak kelihatan. Karena mereka mau Tuhannya kelihatan gitu loh, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Ya ini abang kayak abang ini sekarang nih yang saya lagi ngomongin nih.
agak sulit menjelaskan bang. Ya karena memang ya itu dana masalah OVO. keimanan itu, Iya. masalah keimanan itu karena kami udah punya orang Kristen punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kami. Iya. Dan kalian juga punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kalian. Jadi memang agak sulit untuk mau dijelaskan karena punya pemahaman yang berbeda. Ketika kalian membaca Alkitab, kalian bisa punya tafsiran yang berbeda. Oh, Seperti ini. Al-Quran juga. Bang. Al-Quran juga kan begitu banyak tafsiran-tafsiran. Ini punya tafsiran ini punya tafsiran ini. Demikian juga dengan Ini Kristenan. ngomong-ngomong soal kitab suci lagi nih bang. Ini datanya dari abang nih bang. Cek publication nih. Ini soal 1 Yohanes 5:7. Ini yang nulis Bapak David W. Daniels. Ya ini bapak gerejanya nih, dia bikin buku. Keren bukunya bang. Ini kenapa gelap banget ya? Ini bukunya keren banget nih bang. Nah begitu saya tulis ke bawah bang. Saya lihat ke bawah nih. Nah 1 Yohanes 5:7. Abang bisa buka tuh? Bisa nggak dibuka? Bentar dulu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang tiga memberi kesaksian. Nah, Terus kenapa? nah, ini di tahun 200 bang. Itu tulisannya 3 adalah 1. Habis itu di tahun yang sama, 50 tahun setelahnya, Cyprian Carnage ditambahin bang. Dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci ditambah nih. Habis itu 350 beda lagi, 350, 398, 415, 450, 5500. Ini diganti terus nih bang. Jadi satu Apanya yang diganti ayatnya bang. Nah jadi satu ayat ini diganti 18 kali nih bang. Ini Roh Kudusnya naik turun apa gimana nih bang? bukan? Nah lo gimana itu? Tapi saya tidak bisa baca itu. Ah. Tetapi harus maksudnya, kalaupun mungkin penulisannya dengan bahasa yang berbeda, tetapi pengertiannya masih tetap sama, itu tidak dipersoalkan. Gimana mau sama kalau ada penambahan? Ini beda bang. Kalau isinya sama, Ini beda isinya beda bang. pengertian- misalnya begini Pak, misalnya begini, saya dari Pontianak ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta. Dari Manado ke Jakarta, sama-sama tujuan ke Jakarta. Tapi yang Iya, satu, artinya tujuan yang masih satu, sama. yang satu ke Sydney bang. Pengertiannya masih sama Pak. Enggak, pengertiannya beda bang. Mau saya tunjukin? Iya, saya enggak bisa baca masalahnya. Oke, ini saya tunjukin aja nih ya. Bentar ya. Satu Yohanes 5 ayat berapa tadi? 7 Nomor punggung 7. Itu Ronaldo itu. Kan ayat dari Arab bang. Bahasa Arab itu ayat. Jangan diambil juga dong. Nih di sini bang. 1 Yohanes 5:7. Ini diceritakan di sini nomor 7-nya ya. Yang bersaksi adalah 3. Iya. Nah, Bapa tiba-tiba dan Roh Kudus. nggak ada, itu nggak ada bang. Nggak ada. Saksi adalah 3. Terus Nggak ada Sehingga itu menyelesaikan saksi masalahnya. Roh Kudus di surga la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  itu nggak ada tuh. Jadi di abad 4 Tritunggal tuh nggak ada tuh bang. Trinitas tuh nggak ada di abad 4 nih. Nih. Jadi kalau saya baca ya, yang bersaksi adalah 3. Roh, air, darah, dan 3-tiganya adalah 1. Ini maksudnya kita manusia bang. Abang kan ada isinya roh, isinya air, habis itu darah. Itu kita manusia. Saya terdiri dari roh, air, dan darah. Itu artinya saya manusia. Jadi saya bersaksi satu orang. Nah ini kan dari sini nih, ya kan? Tiba-tiba bang, begitu abad 16, waduh bang, yang bersaksi merekam di surga, Bapak, Firman, Hantu Suci, 3-tiganya adalah 1. Ya, ayat 8-nya. Dan 3 itu bersaksi di dunia, Roh Kudus, air, dan darah.
tiga-tiganya adalah satu. Waduh, ini Tritunggal. Di sini nggak ada Tritunggal, Bang. Ini yang satu ke Ambon, yang satu ke Melbourne, Bang. Masih sama itu, Pak. Waduh. Masih sama itu, Pak. Robi, kamu kok ngeyel sih, Bi? Itu udah Begini, penambah. Pak, begini, ayat 7 tadi yang di tahun berapa itu, Ini. yang bersaksi itu 3, Ah, kan? nggak ada Roh Setelah di Kudus. tahun yang paling terakhir, dengar dulu. Ah, Setelah oke. yang terakhir, lebih diperjelas, Tambahin. lebih diperjelas. Makanya saya udah bilang tadi, kalau masih tujuannya sama, enggak masalah. Bang, di sini nggak ada Tritunggal, Semakin Bang. disempurnakan karena memang, Hah? Bang, di sini nggak ada Tritunggal. Iya, makanya Di sini nggak ada Roh Kudus, Bapak, Firman tuh nggak ada. Dengar, Ah. maksud saya itu kan diperbaharui, maksudnya Oh, Waduh. diperjelas, diperjelas. Ini namanya Kristen progresif. Bukan, saya bukan Kristen progresif. Ah. Diperjelas, Pak. Ah, Jadi apa itu? kalau ayat 7 yang itu dengan ayat 7 yang paling baru sekarang itu enggak ada masalah di situ kalau saya lihat. Ini yang saya baca ini ya. Iya. Yang bersaksi adalah bersaksi 3. adalah 3. Udah. Yang paling terbaru, dengar dulu yang terbaru gimana? Udah itu nggak ada tuh Yang- udah. Ini berarti Iya, yang terbaru. Kristen abad 4 nggak ada Tritunggal ya? Kalau yang 3 Ah, itu oke. siapa ya? Sekarang Yang 3 diperjelas. Ini yang 3 manusia. itu yang 3 itu ini roh, air, Iya. dan darah. Iya, itulah yang diperjelas yang terbaru sekarang. Enggak, yang di sini Itu ditambah, ayat Bang. yang ketujuh. Yang di sini yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Iya, hantu suci, tiga-tiganya iya, adalah itu. satu. Dan yang Itu diperjelas, Pak. Waduh, Jadi siapa ini yang pengertian- memperjelas nih, Pak? Itu yang Penulis. Aduh. penulis Itu tadi yang saya supaya- tunjukin, Bang. Yang tadi saya tunjukin. supaya mudah dimengerti. Iya, itu yang saya tunjukin tadi. Jadi tahun 200 tulisannya which three are one, 3 adalah 1. Habis itu tahun 250 ditambah. Terus 18 kali nih ayat berubah. Akhirnya jadi begini. Jadi Tritunggal. Ye, mantap ya? Itulah yang saya bilang tadi. Waduh. Biarpun 10 kali dia berubah. 18, Bang. Ini masih lebih dari tujuan dan 10, Bang. Pengertian yang sama. Heeh. Itu tidak bermasalah menurut kami. Oh, iya. Yang penting tujuannya dan pengertiannya tidak lari, Oke, siap. tidak berubah. Heeh. Kan Iya, ini udah ini definisi e-money saja memang udah isi OVO, Dana, link. Bukan. Habis itu pokoknya tempelin aja kartunya e-money. kan gitu. saya udah bilang tadi. Bang Robi, Itu dia. kalau sudah ada penambahan itu udah beda makna, Bro. Kalau saya baca itu enggak berubah Ya, maknanya. begini aja, saya tanya baik-baik. Boleh nggak firman Tuhan itu ditambah? Enggak boleh. Itu ditambah. Bukan ditambah, diperjelas. Ditambah, tadinya dikit jadi banyak. Alkitab Kamu kok ngeyel dari tadi dibilangin. Dengar dulu. Alkitab berkata bahwa buku itu tidak boleh ditambah. Coba diulang lagi Bang Jibril. Ditambah apa dikurangin tuh? Dengar dulu. Bang Jibril dengar dulu. tampilin lagi Bang Dengar Jibril. dulu. Dengar dulu penjelasan saya. Maksudnya itulah bedanya keimanan Kristen, ya kan? Yang saya maksudkan keimanan Kristen kami begitu. Ya, kalau Tar dulu, kalimatnya wih. ditambah, Itu nomor dengar dulu. 7 itu tulisannya pendek ya, nggak usah tahu artinya, tulisannya pendek. Iya. Ini di abad keberapa nih Bang Jibril? Empat. Abad keempat. 4. Oke, coba lihat abad ke-16. Panjang apa pendek? Ini. Jadi panjang banget. Dengar dulu. Dengar Nah dulu. ini aja nggak usah kemana-mana. Ini ada tambahan Iya. atau tidak? Saya menjelaskan ayat itu, saya tidak akan kemana-mana. Saya nggak minta menjelaskan. Ini ada yang ditambah atau enggak? Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak ditambah. Saya ulang lagi, kembali lagi ke nomor Silakan. 7 ulang. Dengerin dulu. Nih, ini pendek. Oke. Ya. Nah, sekarang abad ke-16. Nih pendek banget. Nah, tuh. Nah, panjang. Ini ada penambahan atau pengurangan? Kalau Jujur. kalimat ditambah tetapi tujuannya sama, tidak bertambah menurut saya. Ditambah atau tidak? Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak. Ditambah atau tidak? Kalau pengertian tidak Ditambah berubah, atau berarti tidak? Kalau pengertian tidak Saya nggak bilang pengertian, di pengertian belakangan ditambah atau tidak? Masih sama, Bang. Masih sama. Ditambah atau tidak? Jangan bingungkan orang Kristen yang di bawah. Lah, ini aneh Saya ini kok hanya nggak? Kamu yang menyampaikan. bingung ini. Saya tidak mau kacaukan orang Kristen yang di bawah, enggak. Nah, kamu ini yang kacau, yang dibawa normal. Saya tidak mau.
Saya nggak mau Yang di baca bawah undang-undang. itu, di bawah Kristen-Kristen yang ada di bawah itu, Dengar dulu, mereka dengar masih dulu. pada waras. Kamu ini nggak normal, Robi. Karena pengertian orang Kristen kan Alkitab nggak boleh ditambah. Ini nggak minta di pengertian, ini ditambah. Tapi pengertiannya nggak berubah. Bukan masalah pengertian dulu, ditambah apa enggak? Kalau saya bilang ditambah, orang Kristen yang di bawah yang baru masuk, mereka akan berkata saya sesat. Berarti tadi nggak ditambah. Kalau menurut saya nggak ditambah, cuman tambah ke kalimat aja karena Oh, tidak ada perubahan. tadi menurut saya nggak ditambah, tapi ditambah kan gitu kamu. Bukan. Gimana sih kamu Tidak ini? ada perubahan, tidak ada perubahan di situ. Sangat berubah makna itu, coy. Aduh, kamu ini bener-bener bener lu. Itu ditambah. Tadinya dia abad keempat. Dengerin dulu. Tadinya dia abad keempat itu hanya menjelaskan satu manusia. Manusia itu terdiri dari darah, daging, darah, Roh roh, sama air. Ayat 7 di sama situ air. juga ada 3 di Dengarkan situ. Pak. dengar dulu. Di abad keempat, Yohanes 5, 1 Yohanes 5:7 itu menjelaskan satu manusia atau penjelasan manusia, darah, daging dan roh, darah, air dan roh. Kan gitu. Nah, setelah di abad ke-16 ditambahkan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menjadi Trinitas, kucluk. Kamu kok nggak paham-paham sih? Bukan tidak paham, saya paham sekali. Kalau udah paham ya jujur, ditambah beda makna udah. Tidak berubah warnanya, maknanya tidak berubah kok. Nenek Mukiper satu menjelaskan hanya satu manusia, kemudian pada abad ke-16 menjelaskan Trinitas, kucluk. Ayat 7 itu juga tadi ada 3 situ Pak. Coba buka ulang. Itu ada 3 unsur di dalam diri manusia. 3 kok di situ ayat 7 tadi? Ya coba kembali ke ayat 7 Banjir. Nggak ngerti dia menjelaskan Ini saya kasih tahu lagi unsur ya Bang ya. manusia. Aduh. Saya ulang lagi ya Bang ya. Di sini menjelaskan ada 3 yang bersaksi, ya, itu roh, air, Kan ada 3 di darah. situ. Tunggu sebentar. Jadi dong. setelah pembaharuan Waduh, sekarang makin waduh. diperjelas 3 itu Nih, siapa? iya, Itu- tunggu sebentar. penjelasannya di nomor 8 tuh, baca Iya, dulu. penjelasannya di nomor 8. Jadi nomor 7 saksinya adalah 3. Roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah 1. Itu manusia. Ini biar lebih jelas lagi nih nomor 9. Kalau kita menerima testimoni kesaksian dari manusia, nah berarti yang diomongin di sini itu manusia. Satu orang yang terdiri dari roh, air, dan darah. Satu manusia, testimony of man. Saksinya manusia. Nah, tiba-tiba di sini Bang, waduh, yang bersaksi merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, 3-tiganya adalah 1. Karena ada yang bersaksi di dunia itu roh, air, dan darah, dan 3-tiganya setuju jadi 1. Ini narasinya beda, Bang. Di sini nggak ada tritunggal-tritunggalan. Ini maknanya juga berbeda. Masih nggak ngerti? Kalau pemahaman saya sih tidak berubah maknanya. Nenek mau kiper lah. Iya. Jelas kok. Kalau udah ditampilkan begitu, Robi, jujurlah gitu loh. Kamu nggak, supaya kamu nggak memalukan di sini. Ya saya mengakui Yesus juru selamat, kenapa saya malu? Kenapa lari ke situ? Ya iya, itu kan pengertian saya. Bahwa Siapa ya tadi yang membahas Yesus siapa? kalimat itu tidak berubah tujuannya. Itu aja sih. Ya tadi yang membahas Yesus di situ siapa? Maksudnya? Yang membahas Yesus siapa? Yang di mana? Nomor 7 tadi memang membahas Yesus. Kan ada 3 di situ tulisannya. Jadi setelah pembaharuan. Kenapa sekarang, tiba-tiba lari ke Yesus juru selamat? Ntar gua kebawa ke salib, mana ada juru selamat mati. Oh, ini Yesus balapan nggak disalib nih Bang? Gimana nih Bang? Yesus nggak disalib ya? Disalib lah dia. Balapan terus nggak bangkit disalib lagi. nih. Susah juga nih gitu, pusing. Ambilin lagi banjir disalib apa?
pengertian kami Yesus itu memang mati bangkit kembali pada hari yang ketiga. Teologis lagi nih. Bukan Kalau orang masalah mati, biologis. kalau orang mati juru selamat apa gimana? Loh, kan Yesus itu bangkit. Enggak, bukan bangkitnya dulu diomongin matinya. Nah, itu kalau orang mati juru selamat atau bagaimana? Bagaimana mau juru selamat dia sendiri nggak selamat dari pembunuhan? Nah, coba pakai Kenapa akalmu. dia harus mati? Karena menebus dosa kita, membuktikan dia Tuhan, membuktikan dia Tuhan, dia bangkit Tuhan kok pada mati? hari. Tuhan kok Dengar mati? dulu. Rohnya kembali kepada Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Oh gajah, dia adalah Ah. Tuhan. Nah, antara Ya. Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan? Bapak itu kan udah aku bilang tadi, Bapak itu hakikat. Loh, kok Bapak hakikat? Namanya Yesus. Oh, Bapak Yesus itu juga. Ya dia satu, memang satu. Macam mana? Oh, jadi Bapak dan Yesus satu. Iya, Yakin? yakin, sangat yakin. Yakin. Selalu menyatu. Mereka adalah satu, memang satu. Iya, apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? Iya iyalah memang satu, macam mana? Oke, baik. Iya, terus. Yesus datang ke bumi lewat mana? Lewat mana? Hmm. Ya dia berinkarnasi menjadi manusia. Lewat mana? Lewat mana? Mm-mm. Ya kelahiran dari Maria. seorang- Oke, baik. Waktu dikandung Maria, Bapak dan Yesus menyatu nggak? Mereka tetap satu, enggak pernah. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Bapak. Enggak pernah. Wis, entar dulu. Iya. Jadi Bunda Maria pernah mengandung Bapak? Iya di dalam Yesus Kristus. Iya, berarti anaknya Bunda Maria, Yesus dan Bapak. Iya yang berinkarnasi, iya. Iya, anaknya Maria, Yesus dan Bapak. Yesus dan Bapa, kok Yesus dan Bapa? Yesus dan Bapa itu kok satu? Kok Yesus dan Bapa? Iya, jadi anaknya Maria Bapak. Iya Yesus sendiri. Loh, Yang bukan adalah Bapak. Bapa. Bukan Iya, Bapak. yang adalah Bapa. Oke, jadi anak Maria adalah Bapak. Iya. Oke, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria, ya Yesus itu sendiri. Oh, jadi Maria menuangkan anaknya. Secara manusia biologis dia. Iya, jadi Tuhanku adalah anakku. Secara biologis manusia iya. Satu, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau secara biologis manusia, secara daging ya Maria. Kalau secara biologis dengar dulu. Jangan Tetapi ngaco kalau kamu ngomong. ketuhanan dia, dengar dulu. Jangan ngaco. Dengar, bukan saya tidak ngaco. Hmm. Secara biologis, secara pandangan kasat mata manusia, secara biologis sekali lagi Maria lebih tua. Secara Tetapi orang kalau gila? bicara ditinjau dari segi kealahan, dia ada sebelum dunia dijadikan. Nah, secara orang waras, dengerin dulu pertanyaan saya. Secara orang waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Kan udah aku jelaskan tadi. Makanya Kalau dengar secara dulu biologis- pertanyaannya, baru jawab. Saya ulang ya. Secara orang waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Kan udah aku bilang dari dua Ya sudut tinggal pandang. jawab. Ya iya Maria lebih tua karena dia ibunya. Kenapa? Oke, orang waras. Secara orang tidak waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Tanya sama orang yang tidak waras, jangan tanya sama saya. Bukankah kamu nggak waras malam ini? Jangan tanya, loh. Memanglah pertanyaannya aneh. Jangan mutar-mutar bang. Bang Eli, Jangan abang-abangku ini, di Bang. sini. Saya izin besok kerja nih di 1:30 nih. Siap-siap bang, itu juga sebentar lagi. Ini, ada Sandi. Ini Sali. makasih banget buat komen-komen di bawah. Maha bener Allah Mantap. dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Ya, ya warahmatullahi Banyuma wabarakatuh. juga sudah